Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai geometri bidang. Jadi ini yang masih pertama kalinya ya. Dan pertama-tama kita akan membahas mengenai vektor. Nah, jadi kita punya di sini vektor. Nah, pada geometri bidang atau geometri dimensi 2, kita akan melihat vektor. Terus nanti di video yang selanjutnya kita akan membahas persamaan garis, jadi kapan dia sejajar, kapan dia tegak lurus. Selanjutnya sudut antara dua garis, jaraknya titik ke garis itu bagaimana, dan irisan kerucut. Jadi irisan kerucut ini ada 4, yaitu lingkaran, elips, parabola, dan hiperbola. Jadi terakhir untuk yang di geometri bidang, jadi kita juga akan membahas mengenai sistem koordinat dan hanya beberapa ya tentang koordinat ya di sini. Oke, jadi kita langsung saja membahas mengenai vektor. Nah, ketika kita mempelajari geometri bidang maupun ruang, tentunya kita akan melihat titik ya. Jadi atau tempat kedudukan itu biasanya kita nyatakan dalam suatu ini ya, A X, Y atau A X, Y, Z dengan kita menggunakan X, Y, Z ini merupakan besaran atau posisi titik terhadap sumbu X, Y, dan Z secara berturut-turut. Jadi seperti contohnya misalkan kita punya seperti ini di bidang ya, ini X sumbu Y, ini sumbu Y. Jadi misalkan kita punya posisi di sini, titik A-nya X, Y. Jadi artinya apa? Kita punya ke sini itu ada sebanyak X, terus ke atas ini ada sebanyak Y. Jadi kita punya bentuk seperti ini. Kalau misalkan negatif ya nanti menyesuaikan ya. Jadi kita punya kumpulan dari titik-titik pada bidang atau ruang itu dapat membentuk suatu kurva. Jadi kurva itu ya tentunya bentuknya bisa kurva yang lurus maupun kurva yang lengkung. Jadi kalau yang lurus ya biasa kita sebut dengan garis, dan ruas garis ini tentu memiliki arah ya. Jadi kita menentukannya dengan titik awal dan titik ujung yang kita sebut dengan vektor. Jadi kalau kita punya suatu titik di sini, misalkan ke titik yang lain ya kan. Jadi ini titik awalnya ya, ini titik yang lainnya. Jadi kita punya besaran di sini ya kan. Dan yang kedua kita punya arah. Jadi patokannya vektor ada dua itu tadi. Nah, secara geometri vektor ini bisa kita gambarkan menggunakan ruas garis berarah. Vektor kita punya dua karakteristik utama, yaitu arah dan besar seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dan biasanya kita notasikan seperti ini, jadi menggunakan huruf kecil dengan ada panah di atasnya, atau kalau misalkan di beberapa sumber itu juga bisa menggunakan dengan huruf bold ya. Hanya saja kalau misalkan dituliskan secara langsung pakai tulis tangan, menulis dengan font bold itu kan juga sulit. Makanya biasanya ketika sudah dalam pembahasan dan kita menggunakan tulis tangan, lebih prefer untuk di bagian atasnya kita beri panah. Nah, untuk menotasikan vektor, kita juga bisa menotasikannya pakai ini, di mana A-nya ini adalah titik pangkalnya dan B-nya itu merupakan ujung vektor. Jadi misalkan contohnya seperti ini B-nya ya, misalkan X2, Y2. Jadi pangkalnya ini A, terus ujungnya ini B. Nah, kita buat ruas garis berarah dari A ke B. Jadi ini adalah vektor AB. Nah, bagaimana dengan panjang suatu vektor? Jadi misalkan kita punya vektor AB di sini ya, dan atau inilah vektor U ya. Jadi kita punya vektor U ini, bagaimana dengan cara menghitung panjangnya? Yaitu kita punya apa? Kita punya ya ini. Jadi ini dari sini ke sini, dari A ke B ini ada berapa kan jaraknya. Nah, kalau misalkan vektornya ini merupakan vektor 0
Nah, itu berarti kita punya panjangnya itu 0 ya. Jadi vektor 0 dan dua buah vektor sama itu kalau arahnya sama, besarnya juga sama. Dan apa yang dimaksud dengan jumlahan dua vektor? Jadi artinya adalah kita ingin dari misalkan contohnya di sini U plus V ini dapat dari mana? Jadi kita satukan pangkal dari vektor V ini ke ujung vektor U ya. Jadi kita punya apa? Kita punya ini dari sini ke sini, ini ke sini ke sini. Jadi U plus V itu dari sini ke sini. Nah, bagaimana dengan pengurangannya? Pengurangannya adalah kita memasangkan. Jadi di sini ini ada U, di sini ada V, ya kan? Nah, U dikurang V itu yang mana? Jadi ini sama saja ini ya, V-nya itu arahnya kebalikannya gitu kan. Jadi kita bisa melihat apa? Nah, kita bisa melihat sebetulnya kalau misalkan kita buat arahnya sebaliknya, itu kan bisa kita bentuk di sini ya. Jadi kalau kita mau lihat seperti ini tadi, terus minus V itu kan berarti kan dari sini ke sini itu kan. Jadi kita punya vektornya ya yang di sini. Jadi makanya kita peroleh vektor yang ini. Nah, itu untuk yang U minus V. Jadi ya sama saja vektor U ditambahkan dengan minus vektor V. Nah, kalau kita punya vektor pada koordinat kartesius, itu kita bisa menyatakan vektor ini tadi dengan titik asalnya, itu kita setting 0,0, dan ujungnya di U1, U2 ya. Jadi kita bisa menyatakan seperti ini, yaitu suatu pasangan terurut. Jadi U1-nya ya seberapa ini ya, dari sumbu X-nya, jadi kanan kirinya. Terus U2-nya di sini, atas bawahnya ya, seberapa banyak. Dan kalau kita melihat koordinat kartesius, dimensi 3 juga sama. Jadi kita bisa membuat vektor U, ini awalnya ada di titik 0,0,0, terus ujungnya ada di U1, U2, U3. Jadi kita punya pasangan berurutan, dapat kita nyatakan seperti itu. Nah, yang jadi masalah adalah kadang-kadang vektor-vektor ini ya titik awalnya belum tentu dari titik asal. Jadi contohnya misalkan kita punya vektor U, titik awalnya di X1, Y1, terus ujungnya di X2, Y2. Jadi bagaimana cara melihatnya kalau kita ingin membuat dia di asalnya 0,0, jadi ya sudah, kita kurangkan saja tadi. Jadi vektor P1, P2 ini bisa kita pandang sebagai ya O ke P1 dikurang O P2. Jadi kita punya bentuk seperti ini. Jadi secara umum tentunya yang seperti ini lebih mudah ya. Jadi ya sama-sama bisa merepresentasikan, karena sekali lagi dua buah vektor itu dikatakan sama kalau panjangnya sama dan arahnya juga sama. Jadi kita punya sifat dasar dari vektor. Nah, bagaimana cara mencari panjang dari suatu vektor? Nah, misalkan kita punya U-nya ini, vektor U-nya U1, U2. Jadi ini menggunakan ini ya, sifat di teorema Pitagoras biasa. Jadi kita punya di sini siku-siku. Ketika kita punya di sini panjangnya U1, ya kan, mutlak U1 lah. Di sini U2 begitu. Ya tergantung nanti posisinya seperti apa ya. Jadi ini sebagai gambarannya saja. Jadi sisi miringnya adalah U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat. Jadi kalau di dimensi 2 kita punya seperti ini. Kalau di dimensi 3 tentunya analoginya juga sama ya. Jadi kita bisa menggunakan teorema Pitagoras untuk mencari panjangnya. Nah, ini ada beberapa sifat dari vektor. Jadi misalkan kita punya dua buah vektor di R2 dan suatu konstanta di R. Jadi kita punya apa? U ini sama dengan V kalau U1 sama dengan V1, U2 sama dengan V2 ya. Terus K dikalikan U itu jadi KU1, KU2, dan kita punya jumlahannya ya sudah, berarti poin W saja. Nah, di Kartesius kita mengenal
ada dua buah ini ya kalau kita belajar mengenai ruang vektor. Jadi kita punya vektor satuan yaitu 1,0 dan 0,1. Nah, kalau di ruang kita punya 1,00, 0,10 dan 0,01 ya. Dan ini tujuannya kenapa kok kita punya vektor ini. Jadi vektor ini disebut dengan vektor satuan standar dan ya kita jauh lebih mudah untuk menyatakan suatu vektor yang sebarang ini dalam ya berapa kalinya U1 dan berapa kalinya, jadi berapa kalinya I dan berapa kalinya J. Jadi kita punya ini vektor U-nya U1 kali I ditambah U2 kali J. Begitu pula ketika kita punya di ruang kan. Jadi kita bisa merepresentasikannya dalam bentuk seperti ini ya, suatu vektor yang ada di ruang. Nah, salah satu hal yang penting ketika kita mempelajari tentang vektor yaitu mengenai hasil kali titik. Jadi ketika kita punya dua buah vektor, baik itu di R2 maupun di R3, ketika kita punya theta itu adalah sudut di antara dua vektor tadi, jadi dot produknya itu kita punya U dot V itu sebenarnya sama dengan panjang U kali panjang V dikali kosinus theta. Dan bagaimana cara mencarinya? Jadi ya kalau kita punya U-nya seperti ini, V-nya seperti ini, kita bisa menggunakan aturan kosinus. Jadi kita punya bentuk seperti ini dan ya kita memperoleh apa? U dot V untuk kasus di R2 berarti jadi U1 kali V1 ditambah U2 kali V2. Kalau di ruang berarti ya U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 ditambah U3 dikalikan V3. Nah, beberapa sifat dari dot product ini mudah untuk ditunjukkan. Kenapa? Karena ya contohnya seperti ini tadi ya. Jadi ini kan tadi jadi U1 V1 tambah U2 V2 gitu kan. Jadi karena di bilangan real itu komutatif, berarti kita punya V1 U1 tambah V2 U2. Yang mana ini adalah V dot U ya. Jadi kita punya dot product ini komutatif. Dan menggunakan definisi lagi, jadi kita bisa menghitung yang bagian ini dengan sangat mudah karena memanfaatkan sifat distributif dari bilangan real. Jadi kita punya U didotkan dengan V plus V, kita akan sama dengan U dot V ditambah U dot V. Begitu pula dengan kelipatan skalarnya. Jadi kita punya bentuk seperti ini ya. Dan ini mudah sekali untuk ditunjukkan baik di R2 maupun di R3. Nah, vektor U ini dan V itu kita katakan tegak lurus jika dan jika ini ya. Kenapa? Karena tadi sudah kita bahas U dot V itu kan sama dengan panjang U dikali panjang V dikali kosinus theta. Jadi ketika dia tegak lurus artinya apa? Tetanya ini 90 derajat. Jadi cos 90 itu kan 0. Yang artinya ya U dot V-nya itu 0. Nah, bagaimana cara mencari vektor yang tegak lurus dengan dua buah vektor yang diketahui? Jadi salah satunya adalah dengan cara menggunakan hasil kali silang atau cross product. Jadi ketika kita punya suatu vektor ruang, kita bisa mendefinisikan cross product itu seperti ini. Jadi gambarannya ya kalau kita punya ini ya, di sini satunya ke sini itu kan, terus nanti ya dia tegak lurus dengan dua-duanya ini. Jadi kita bisa buktikan. Dan ini notasi ini adalah notasi determinan matriks ya. Jadi masih ingat determinan matriks? Jadi ini kan bisa kita jajarkan lah seolah-olah kita punya I, terus U1, V1, terus J. Ini cara sarus ya kalau misalkan masih ingat. Jadi kita punya miring, miring, miring dikurang sini, sini, sini ya. Jadi dia jadi kita punya U2 V3I ya kan. Terus ditambah U3 V1J ditambah
U1V2K begini kan, dikurang dengan kita punya V1U2K dikurang V2U3 I ya, I dulu, terus dikurang dengan V3U1C. Jadi ini akan sama dengan yang bawah. Ini ya kita memanfaatkan determinan matriks 3 kali 3. Sebenarnya ada cara lain juga sih untuk mencari ini ya. Jadi kurang lebih seperti itulah tapi. Nah, lebih selanjut U cross V ini panjangnya apa? Panjangnya adalah U panjang U kali panjang V dikalikan sinus theta, di mana theta ini sudut antara vektor U dan vektor V. Dan arahnya kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi U-nya yang mana, V-nya yang mana, nanti kan dia yang tegak lurus dengan duanya misalkan ke sini. Jadi ini kan tangan kanan ya. Jadi kita punya jempol, kita punya sini. Jadi ini melengkungnya kemana, misalkan ke sini ya berarti dia ke atas. Jadi biasanya kaidah tangan kanan ini juga yang digunakan pada baut ya. Jadi baut itu kan kalau misalkan yang standar maksudnya, kalau kita punya seperti ini, kalau kita putar ke sini, dia akan ke atas. Jadi misalkan posisi ininya di sini, kalau kita mau mengencangkan berarti kita putarnya ke sini ya. Kalau misalkan mau melepas, muternya ke sini. Jadi seperti itu. Nah, untuk gambarannya kurang lebih seperti ini. Jadi kita punya U, kita punya V. Jadi arah U cross V ini ya ini ya. Jadi diwakili oleh arah ibu jari, jadi arahnya ke atas. Ini kan UV-nya kan ke sini ya. Jadi bisa dibayangkan kan ya. Ini U, ini UV, terus dia ke sini kan. Makanya kita punya arahnya jadi ke atas. Jadi ini ada beberapa latihan. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar. Atau kalau misalkan melihat ada sesuatu yang ya ada miss ya, di situ juga silahkan dituliskan di kolom komentar. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.